Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa kita mari panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sholawat serta salam mari kita limpahkan kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan hari ini saya ingin menampilkan satu buah video tentang murtadin yang punya misi ingin memurtadkan Jawa Barat, ingin memurtadkan Sunda. Jangan tunggu lama-lama lagi, yuk kita saksikan videonya sampai akhir. Sering ikut dipanggil oleh Musabaqah Tilawatil Quran, ya namanya MTQ, ke daerah-daerah. Dan saya sekarang menjadi pemberita Injil. Saya juga punya visi dan misi untuk membawa orang-orang Sunda di Jawa Barat, khususnya suku Sunda. Itulah ucapan si Bapak yang punya misi ingin memurtadkan Jawa Barat, ingin memurtadkan orang Sunda. Semoga kita selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari pemurtadan orang ini. Yuk kita saksikan lagi videonya sampai habis. Nama saya Pak Aman, saya asli suku Sunda. Latar belakang saya bukan orang Kristen, saya dari Muslim. Oke saudaraku, si Bapak ini sudah ngaku dia dulunya seorang Muslim. Yuk kita lanjut lagi videonya. Saya sebagai guru ngaji, saya juga orang Muslim asli. Si Bapak ini ngaku guru ngaji dan mengakui orang Islam asli. Tapi kita lanjut lagi, ada kebodohan yang dia tampilkan. Yuk kita lanjut lagi. Tahun 94 saya tinggal di kota Sumedang. Saya juga sering ikut dipanggil oleh Musabaqah Tilawatil Quran, ya namanya MTQ, ke daerah-daerah. Ih keren ya saudara-saudara, si Bapak ini pernah dibawa MTQ katanya keliling daerah. Wih keren, ikut jalan-jalan kali ya saudaraku. Yuk lanjut lagi. Saya juga sebagai guru ngaji. Si Bapak Murtadin ini ngaku sebagai guru ngaji saudara-saudara. Yuk kita lanjut lagi videonya biar paham tentang kemurtadan dan kebodohan si Bapak ini. Yuk lanjut lagi. Saya tidak menyangka bisa mengikut Tuhan. Saya melihat di kitab saya dulu. Oke saudaraku, si Bapak ini ngaku di kitab dulu bahwa Nabi Isa itu adalah seorang nabi. Tetapi kok kenapa Nabi Isa sekarang dia anggap sebagai Tuhan? Itulah kebodohan dia yang telah ditunjukkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk lanjut lagi saudaraku. Di bacaan saya, ya ternyata Isa Al-Masih itu bukan nabi, bukan sebatas rasul, tapi dia dikatakan di Alkitab, di Al-Quran saya dikatakan dia itu jalan Shirathol Mustaqim, jalan yang lurus. Nah ini saudaraku, kebodohan si Bapak ini, kebodohan murtadin ini. Ngakunya guru ngaji tapi gak tahu makna dan arti Shirathol Mustaqim. Kita jangan sampai terkecoh oleh si Bapak ini. Akidah kita harus tetap dijaga. Yuk kita lanjut lagi kebodohan Bapak ini tentang akidahnya. Waktu saya itu Musabaqah Tilawatil Quran, saya baca ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan bahkan Isa Al-Masih itu besar di dunia, besar di akhirat. Bahkan ada lagi yang menyatakan Isa Al-Masih itu tahu hari kiamat. Nah, kalau tuh kan si Bapak ini sedang menunjukkan lagi kebodohannya. Kita jangan sampai terkecoh sama kebodohan si Bapak ini. Yuk kita lanjut lagi videonya sampai selesai biar tahu kebodohan si Bapak ini sampai di mana. Yuk kita lanjut lagi.
Kalau Isa Al-Masih bukan Allah, tidak mungkin tahu hari kiamat. Maka saya dari situ saya tanya-tanya sama guru-guru ngaji saya, sama ustadz-ustadz. Nah, mereka jawabannya, kalau kamu baca ayat itu kamu bisa menjadi orang kafir. Tuh kan si bapak itu lagi ngibul lagi nih, lagi ngibul nih. Katanya bertanya-tanya kepada ustadz-ustadz, kalau baca ayat itu bisa kafir. Ngibul itu dia. Dari situ saya terus melihat tentang Isa Al-Masih di Al-Quran. Ternyata Isa Al-Masih itu dikatakan bukan manusia tapi roh yang ditipu. Tuh kan saudaraku, si bapak ini menunjukkan lagi kebodohannya. Katanya Isa Al-Masih itu bukan manusia tapi roh. Si bapak ini ada-ada aja. Yuk lanjut lagi videonya saudaraku, biar tahu sampai mana kebodohan si bapak ini. Mulai lagi yuk videonya. Ditiupkan oleh Allah kepada Maryam sehingga menjadi Isa Al-Masih. Tadi kata si bapak ini Isa Al-Masih itu bukan manusia, tetapi roh yang diberikan Tuhan kepada Maria. Terus nanti si bapak ini akan menuhankan Isa Al-Masih yang pemberian rohnya itu dari Tuhan. Kan aneh, si bapak ini mau menuhankan Isa Al-Masih, sedangkan Isa Al-Masih itu rohnya pemberian Tuhan. Kan aneh kan saudara-saudaraku. Yuk kita jangan sampai terkecoh sama ucapan si bapak ini. Semoga akidah kita tetap terjaga. Yuk kita lanjutkan lagi videonya sampai selesai. Sampai mana kebodohan si bapak ini. Yuk kita lanjutkan lagi. Dari situ saya semakin berharap, semakin percaya sama Tuhan. Karena saya tidak kenal sama orang Kristen sama sekali waktu itu. Tapi puji Tuhan, saya tanya-tanya mengenai Isa Al-Masih Juru Selamat. Puji Tuhan, ketemu dengan seorang penginjil yang bisa menjelaskan kepada saya bahkan Isa Al-Masih itu Yesus dan Allah yang turun dari surga. Ya, dari situ saya percaya sama Tuhan Yesus sampai sekarang. Tuh kan saudaraku, katanya tadi Nabi Isa itu bukan manusia tapi roh pemberian Tuhan kepada Maria. Terus kenapa sekarang Isa Al-Masih dianggap Tuhan oleh si bapak ini? Kan aneh saudara. Yuk kita lanjut lagi. Waktu saya sebelum jadi orang Kristen suka baca surat Al-Fatihah. Al-Fatihah kan di situ dikatakan ya kana budu wa ya kana nasta'in. Nah saudaraku, sekarang kita saksikan kebodohan si bapak ini yang akan mengartikan Al-Quran semaunya dia gitu. Yuk lanjut lagi, tonton videonya. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Waktu saya bingung, siapa jalan yang lurus? Ternyata Al-Quran juga menjawab di surat Al-Zukhruf pasal 43 ayat 61 yang berbunyi begini. Wa innahu la ilmu saati falatan taruna biha wa tabi'uni hadalah siratal mustaqim. Dan sesungguhnya dia Isa benar-benar memberikan pengetahuan tentang hari kiamat. Karena itu janganlah kamu ragu-ragu tentang kiamat itu, ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Nah saudaraku, si bapak ini akan mencatut dari Al-Quran untuk kepentingan agamanya. Kita harus hati-hati dan waspada, jangan sampai terkecoh olehnya. Yuk lanjut lagi. Waktu itu saya di situ makin dikuatkan. Bahkan kalau kita tiap hari mencari petunjuk jalan yang lurus, ternyata Isa itu menjawab, hanya Isa jalan yang lurus. Nah, berarti Isa itu Allah, bukan manusia. Nah saudara-saudaraku, si bapak ini sedang mencatut ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingan dirinya, sedangkan ayat Al-Quran tidak seperti yang si bapak katakan begitu. Yuk kita lanjutkan lagi videonya biar kita paham tentang kemurtadan ini. Al-Anbiya pasal 21 ayat 91. Jadi saya makin dikuatkan oleh Al-Quran,
bukan Alkitab, karena saya waktu itu belum tahu Alkitab. Ayat 91, dan ingat kisah Maryam yang memelihara kehormatannya, lalu kami tiupkan ruh dari kami dengan ke dalam tubuhnya, kami jadikan dia Isa anaknya sebagai tanda kebesaran Allah. Si Bapak Murtadin ini sedang mengartikan Al-Quran versi dirinya ya. Kita jangan terkecoh, yuk lanjut lagi. Bagi seluruh alam. Saya di situ semakin percaya, bahkan Isa Al-Masih itu bukan manusia biasa, tapi roh Allah yang ditiupkan. Jadi masih banyak ayat-ayat Al-Quran yang menyatakan, menguatkan saya sehingga saya bisa percaya kepada Isa Al-Masih. Si Bapak Murtadin ini bilang tadi bahwa Isa Al-Masih itu bukan manusia, tetapi roh pemberian Tuhan. Sekali lagi saya bilang, roh pemberian Tuhan kepada Maria. Lantas kenapa si Bapak ini kok menuhankan Isa Al-Masih? Aneh kan saudara-saudara? Secara logika tadi si Bapak bilang bahwa Isa Al-Masih itu bukan manusia tetapi roh yang diberikan Tuhan. Berarti roh itu adalah pemberian Tuhan. Lantas kenapa si Bapak ini kok menuhankan Isa Al-Masih? Saudara-saudara paham kan maksud saya? Terus si Bapak ini menguatkan keimanannya dengan cara mengutip ayat Al-Quran dan mengartikannya dengan asumsi dia sendiri. Padahal arti Al-Quran yang sebenarnya tidak begitu. Begitu saudara-saudara. Jadi kita jangan sampai terkecoh oleh si Bapak ini yang ingin memurtadkan kita semua. Si Bapak ini punya misi ingin memurtadkan Jawa Barat, ingin memurtadkan orang Sunda. Semoga kita terjaga dari orang-orang seperti ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan semoga akidah kita semakin kuat. Tidak mudah untuk terkecohkan oleh orang-orang seperti ini. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.